Ya, kan sudah ada haknya terpidana untuk PK. Jadi silakan dibuktikan. Tetapi masalah soal Dede, dia mencabut itu setelah ketemu dengan Dedi Mulyadi. Sebelumnya pada bulan Mei 2024 pada kasusnya Peggy Setiawan, itu mereka berdua sudah pernah di BAP lagi. Di BAP di Polres Karawang, di mana keterangannya baik Dede maupun Aep tetap sama seperti keterangannya di 2016. Jadi masih ada BAP itu. Jadi dia tetap sama, tidak pernah berubah. Dia mencabutnya setelah ada ketemu dengan Dedi Mulyadi. Terserahlah sekarang dia mencabut. Tetapi tentunya kalau memang dia merasa memberi keterangan palsu, dia tinggal melapor saja ke polisi, kan ada jalurnya kepada kepolisian dan kemudian diproses, bukan bicara di dalam podcastnya Dedi Mulyadi. Jadi Pak, sebenarnya bukan jalur yang sebenarnya. Okay. Karena kita kan ini kan masalah hukum. Untuk proses-proses adanya tindak pidana, silakan ke Polda Jabar atau ke Polres untuk melaporkan hal ini. Karena memang itu jalurnya, bukan bicara di podcast. Di podcast kan berani-beranian aja, saya berani dihukum, saya berani dalam tahanan. Tapi coba itu diproses, biar nanti kan akan disidik oleh penyidik. Okay. Jadi kami menegaskan bahwa peran dari mereka itu memang Sakatata tidak mengenal orang-orang ini gitu. Jadi mereka ini bukan saksi kunci, tapi saksi yang mengunci pintu-pintu kebohongan, sehingga isinya semua adalah suatu karangan-karangan yang kemudian akhirnya diakui oleh Dede bahwa itu adalah rekayasa dan arahan daripada Rudiana. Jadi sampai saat ini mudah-mudahan si Aib ini nonton gitu. Hey Aib, kamu mau ngomong, mau bohong-bohong bagaimanapun, insya Allah dalam waktu dekat ini polisi akan menemukan kecurangan-kecurangan yang kebohongan-kebohongan yang kamu lakukan selama ini gitu. Sedangkan kerjasamamu dengan Dede saja sudah dibongkar dan diungkap oleh Dede. Jadi dari beberapa pertanyaan tadi didampingi kurang lebih 7 pengacara yang hadir, kami bergantian untuk mendampingi Sakatata. Intinya polisi menanyakan keterkaitan, termasuk PK pun ditanyakan. Kemudian alibi-alibi serta saksi-saksi yang dan bukti-bukti, termasuk rekaman percakapan antara Widi dan Vina juga kita serahkan ke penyidik, agar penyidik dapat mendalami bukti-bukti yang dulu pernah ada tapi dikesampingkan oleh jaksa, polisi maupun hakim. Itu bukan novum ya, dan itu sudah ada dalam berkas. Jadi saya juga mempelajari hal itu dan saya melihat dari jam 20 sampai jam 20 itu percakapan tentang masalah makanan untuk oleh-oleh dan semuanya. Setelah itu 20 itu hilang. Jadi bukan percakapan ya, tapi SMS. Nah kemudian hilang setelah jam 22.13 itu dari handphone, seolah-olah dari handphonenya Vina ada satu SMS yang sangat aneh. Siapa ini? Siapa nih? Gitu kan? Padahal sebelumnya mereka ada SMS. Itu pada saat itu almarhum Vina sudah kritis, Eki sudah meninggal, dan kemudian ada keluar telepon yang tidak diangkat cuma sebentar 4 kali, dan kemudian 22.14 sekian di SMS seolah-olah mau menjemput. Sudah itu tidak ada lagi, itu SMS. Jadi kenapa diabaikan?
menurut pendapat saya itu karena tidak ada persesuaian dengan segala hal ya, sehingga diduga bahwa itulah si pelaku itulah yang menggunakan HP-nya Vina untuk SMS itu ya. Jadi itu, tapi semuanya nanti kan akan terbuka semua ya, masalah-masalah itu, dan itu bukan hal baru. Kita masih berpegang kepada putusan yang inkrah. Tidak ada lagi selain yang inkrah, kecuali nanti putusan PK itu kondisi yang lain, ya kita hormati semua putusan itu. Nah, pembunuh ini maksudnya si pelaku ini, dia membuat satu rekayasa seolah-olah kecelakaan. Kalau dia meletakkan korban itu di tempatnya, di lokasinya, itu langsung cepat tertangkap, cepat terbuka, cepat disidik oleh polisi bahwa itu adalah pembunuhan. Tapi dia dibawa ke flyover yang kemudian seolah-olah kecelakaan, dan itu memang berhasil dengan dia membuat alibi menit itu, dan kan faktanya tanggal 28 itu dikubur. Tetapi itu begitu lihat kondisinya itu tidak cocok, tidak sama ya. Sekarang kita tinggal pembuktian saja, nanti bagaimana, apakah itu kecelakaan atau pembunuhan. Tapi sampai detik ini putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari 3 tingkat dan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah pembunuhan dan pemerkosaan. Jadi kita harus hormati hal itu. Harusnya itu yang digali oleh kepolisian, karena polisi, jaksa memasukkan pasal 340 pembunuhan berencana. Dari awal peristiwa Andi mengirim SMS ke Sudirman untuk pada tanggal 17 Juni 2016 itu, harusnya di situ kalau mencari pembunuhan berencana, bukan pengakuan tersangka yang saling mengaku mengejar, dan tidak ada saksi, satu orang pun saksi yang melihat, mengalami, menyaksikan atau mendengarkan itu, termasuk Ai pun menyatakan tidak melihat adanya pembunuhan, hanya mengatakan ada kejar-kejaran, lempar batu segala macam, dan dia takut, dan itu pun udah dicabut oleh Teguh. Liga Akbar udah mencabut, Dede udah mencabut, apalagi yang kita mau. Nah, makanya catatannya buat teman-teman pengacara itu kita memang ada 3 landasan yang utama tentang aspek. Satu, pertama tentang legal justice. Kalau legal justice oke, bahwa kita ini ada putusan inkrah, tapi ada social justice. Bagaimana lihat masyarakat sangat menunggu keadilan di sini. Yang paling utama itu landasan moral justice gitu, landasan filosofi yang harus dimiliki oleh lawyer. Jangan hanya semata-mata karena ditunjuk oleh Rudiana seolah-olah begini-begini. Tidak, ini untuk mencari mengungkap kebenaran, pembuktian yang hakiki tentang siapa pelakunya. Karena 7 orang loh terpidana mati, terpidana seumur hidup, tanpa bisa memilah peran dan kesalahan masing-masingnya gitu, sama rata gitu. Kalau saya sih masih yakin dengan kesimpulan PK kita, TKP itu hanya 1 TKP, dan itu adalah kecelakaan murni kok gitu, di tempat jatuhnya dan banyaknya darah di situ gitu. Karena kalaupun dibuat TKP 2 itu hanya karang-karangan dan alasan untuk memenuhi lokus jurisdiksi ke Polresta Cirebon, sehingga Rudiana yang melakukan penangkapan tanpa ada surat perintah penyelidikan menangkap orang nih, ini kan LP-nya 2 gitu. Dan yang jadi catatan kami adalah jangan seolah-olah kami mau mengarahkan kasus pembunuhan dan pemerkosaan menjadi kecelakaan. Tidak. Dari awal olah TKP-nya itu adalah kecelakaan tunggal. Cuman Rudiana yang merasa anaknya dibunuh gitu. Akhirnya ditangkaplah yang korban-korban mengaku disiksa, yang mengaku diintimidasi dan kekerasan. Nah, kemudian mereka sudah mencabut BAP itu, tapi hakim dan jaksa juga menerima semua dengan mentah-mentah. Termasuk hadirnya saksi-saksi yang disumpah tapi tidak hadir, tidak datang, yang belakangan ini dicabut semuanya gitu. Kan sudah kelihatan kejanggalan di sini. Nah, jadi saya yakin
Nggak ada waktu mereka membuang di situ, karena ada saksi baru Ismail yang menyaksikan bahwa ada kecelakaan, zigzag, kemudian standing, kemudian jatuh, sehingga masih logis gitu, masih logis. Dan kalau memang pihak kepolisian mau mencari tahu, membuka kembali rekam jejak handphonenya, masih ada, masih bisa, masih memungkinkan 8 tahun dibuka kembali, masih bisa dibuka itu percakapannya. Hanya sayang saja kenapa hakim-hakim di Pengadilan Negeri Cirebon waktu itu mengenyampingkan itu, hanya berpikir barang bukti yang katanya samurai yang tidak ada itu adalah kekejaman geng motor, jadi apapun geng motor, padahal tidak ada satupun kesimpulan yang mengatakan pelaku-pelaku itu adalah anggota geng motor baik Moonraker maupun ekstasi. Rekayasa inilah yang tercipta sehingga otak mulai dari penyidik, jaksa sampai hakim itu sama, ya, sama sesuai dengan pola pikir berkas resume yang diajukan oleh pihak kepolisian. Hasilnya begitu, tidak ada perubahan. Lain halnya kalau misalnya pihak kepolisian maupun kejaksaan memiliki pembuktian yang scientific crime investigation, misalnya mereka memiliki bukti itu, baru DD mencabut. Ini mereka memang tidak punya, hanya berdasarkan pengakuan tersangka aja. Nah, jadi makanya kita harus peka dong. Oh iya, benar juga ya, kita kasih kesempatan.